Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Amin untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua, ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak dibuka buku Al-Hikmahnya halaman 11, ya, halaman 11. Baik, jadi materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Itu surat apa anak-anak? Surat An-Nas. Baik, kita akan belajar yang pertama membaca surat An-Nas, harus bisa semuanya. Kedua adalah menulis surat An-Nas. Nanti anak-anak ada tugas menulis surat An-Nas ketika menghafal surat An-Nas. Yang keempat, kita nanti memahami bersama-sama apa itu surat An-Nas. Baik, mari kita bersama-sama mulai membaca surat An-Nas bersama-sama. Silahkan dilihat buku halaman 11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, tadi sudah kita baca bersama-sama surat An-Nas beserta artinya. Berikutnya, ayo kita pahami bersama apa itu surat An-Nas, ya. Baik anak-anak, An-Nas itu artinya manusia, ya. Jadi An-Nas artinya manusia. Kemudian surat An-Nas ini menempati urutan ke-114 dalam Al-Qur'an, atau penutup dalam Al-Quran, karena letaknya di paling belakang, paling terakhir dalam Al-Quran. Ayat surat ke-114, penutup Al-Quran. Kemudian An-Nas ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Masih ingat ya Makkiyah? Apa itu? Makkiyah artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Namanya surat Makkiyah. Berikutnya, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Tadi sudah kita baca bersama-sama, ada 6 ayat. Berikutnya, surat An-Nas ini biasanya dibaca barengan dengan surat Al-Falaq. Karena memang surat An-Nas dalam surat Al-Falaq itu disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. Apa itu? Surat yang mengandung perlindungan. Artinya, surat yang dibaca untuk supaya kita dilindungi oleh Allah dari segala macam kejahatan. Itu adalah surat An-Nas. Paham ya? Berikutnya, apa saja sih perintah yang terkandung dalam surat An-Nas? Tadi kan kita sudah baca bersama-sama ya anak-anak, An-Nas beserta artinya. Di surat An-Nas itu ada tentang tadi ayat berapa tadi? Ayat keempat, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Jadi pertama perintahnya adalah kita
supaya berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, baik dari kejahatan jin maupun kejahatan manusia. Yang kedua, kita ada perintah untuk senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tentang waspada terhadap semua jenis bisikan setan. Jadi setan itu suka membisikkan kepada manusia untuk apa anak-anak? Untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat yang tidak baik, mengganggu supaya tidak mau semangat belajarnya, supaya tidak sholat, supaya tidak berbuat baik. Itu bisikan-bisikan setan. Supaya kita terhindar dari bisikan setan, maka dari itu senantiasalah anak-anak membaca surat An-Nas supaya terhindar dari bisikan setan, sehingga mampu gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Yang keempat, terakhir, perintahnya adalah kita dituntut, diharuskan menyembah hanya kepada Allah, ya. Dalam An-Nas mengajarkan ilmu tauhid, anak-anak berdoa, menyembah, berlindung, semuanya hanya kepada Allah. Allah tidak boleh kepada yang lainnya, karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita semuanya. Paham ya anak-anak ya? Baik, pada materi hari ini cukup tentang surat An-Nas dulu. Nanti pertemuan surat berikutnya kita akan membahas tentang cara supaya bisa membaca dan menulis Al-Quran yang baik, ya. Berikutnya adalah tugas dari Pak Amin. Setelah tadi belajar membaca surat An-Nas, kemudian memahami isi dari surat An-Nas, berikutnya tugas berkaitan dengan materi kita. Pertama adalah menghafal surat An-Nas. Anak kelas 2 wajib bisa hafal surat An-Nas semuanya. Silahkan anak-anak baca surat An-Nasnya, dihafalkan, kemudian direkam suaranya, dikirim ke Pak Amin. Tugas yang pertama. Yang kedua, silakan anak-anak buka halaman 13. Ya, halaman 13, silakan anak-anak menulis surat An-Nas di kolom ini. Ayat 1 sampai 6 silakan ditulis dengan baik. Berikutnya, yang ketiga adalah mengerjakan latihan soal bawahnya. Halaman 13 juga silakan dikerjakan dengan baik. Kalau sudah seperti biasa, difoto kemudian dikirim ke Pak Amin. Baik anak-anak kelas 2, itu pelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kalau ada yang masih dibingungkan. Baik, itu dulu pertemuan hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan semuanya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.